hasil temuan tim Hotman 911, almarhumah Vina di Cirebon, yang memerkosa adalah Eko. Pada saat Eko memperkosa, almarhumah masih perawan. Ini menurut berkas perkara. Yang kedua memerkosa Suprianto. Yang ketiga Eka Sandi. Yang keempat Jaya alias Kliwon. Yang kelima Hadi Saputra. Sedangkan DPO yang juga ikut memperkosa menurut berkas adalah siapa ini? Peggy atau Perong dan juga Dani. Oke. Mengenai tuduhan orang bahwa ini adalah kecelakaan murni, inilah hasil otopsi. Hasil otopsi mengatakan bahwa di kemaluan korban ditemukan sperma dan berbagai luka di tubuhnya yang jelas-jelas bukan karena kecelakaan. Hal yang sangat menyedihkan juga adalah waktu saya ketemu bapaknya almarhumah, dia mengatakan bapak almarhumah ini kerja sebagai nelayan. Setiap melihat kepiting dia nangis. Karena apa? Putrinya ini suka kepiting. Sedangkan ibunya almarhumah TKW di Malaysia. Dalam kesempatan ini, kalau memang sudah nggak ada lagi yang menolong mereka ini, mohon kepada klien saya Bapak Prabowo untuk menjamu mereka makan siang atau makan malam dengan menghidangkan kepiting. Kesukaan dari putrinya ini, kesukaan dari almarhumah. Bapaknya nangis menceritakan itu kepada Hotman. Baik Pak Vena dan pemirsa TV One, saat ini saya berada di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada hari Rabu kemarin tim dari Polda Jawa Barat serta Polres Cirebon Kota melakukan penggeledahan rumah kediaman Peggy alias Perong yang ada di Desa Kepompongan, Kabupaten Cirebon, di mana kondisi pada siang hari ini situasi di sekitar rumah sangat sepi. Bahkan kabar terbaru bahwa sosok Peggy alias Perong di sekitar rumahnya itu jarang beraktivitas atau bertemu dengan para tetangganya. Selain itu juga dalam tadi pagi saya sempat melakukan penelusuran di sekitar area rumah kediaman Peggy ini. Ternyata tak jauh sekitar 350 meter menuju ke lokasi di mana korban Vina bersama pacarnya itu dianiaya dan diperkosa. Bahkan jarak dari rumah Peggy menuju lokasi tersebut sekitar 350 meter. Baik, Vena. Ya, Ervan, apakah kemudian Anda mendapatkan pernyataan begitu dari warga ataupun tetangga sekitar mengenai aktivitas sehari-hari, begitupun juga dengan profesi dari Peggy alias Perong ini, Ervan? Baik, menurut tadi pagi saya sempat berbincang salah satu warga sekitar yang ada di rumah Peggy ini bahwa sosok Peggy alias Perong ini kesehariannya itu berada di dalam rumah. Namun sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak Polda Jawa Barat dan menurut warga sendiri bahwa Egy alias Perong ini pergi ke Bandung untuk menuju ke rumah ayahnya yang bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung, Jawa Barat. Baik, Ervan, informasinya Peggy ini memang bekerja sebagai kuli atau hanya samaran? Ada informasi soal samarannya sebagai pekerja ataupun kuli bangunan ini? Baik, menurut warga sekitar area rumah Peggy bahwa Peggy alias Perong ini dalam kesehariannya itu mengikuti ayahnya di daerah Bandung. Bahkan menurut warga sekitar juga sejak diamankan oleh petugas Polda Jawa Barat, Peggy sebelumnya 5 hari yang lalu sempat pulang. Namun Peggy hanya sebentar di dalam rumah dan langsung pergi kembali untuk menuju ke arah Bandung, Jawa Barat. Hal tersebut untuk bertemu dengan ayahnya yang berprofesi sebagai buruh kuli bangunan yang ada di Bandung, Jawa Barat. Oke,
Ervan, pada saat penggeledahan, apa saja kemudian barang bukti yang kemudian dilihat ataupun disampaikan oleh pihak kepolisian yang dibawa dan juga diamankan dari kediaman Peggy alias Peron ini? Baik, pada hari kemarin, hari Rabu, tepatnya pukul 1 hingga pukul 5 sore, petugas kepolisian dari Polda Jawa Barat serta Polres Cirebon Kota melakukan penggeledahan dan memeriksa 3 orang sanak saudara dari Peggy. Namun hingga saat ini awak media dari Cirebon belum mendapatkan pasti apa yang dibawa oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Namun terlintas bahwa pada usai pemeriksaan dan penggeledahan, petugas membawa sedikitnya 2 kantong dan 1 box yang berisi untuk sementara sejumlah barang bukti. Namun hal tersebut hingga saat ini petugas kepolisian dari Polda Jawa Barat maupun Polres Cirebon Kota belum memberikan statement apa yang dibawa oleh hasil dari penggeledahan yang terjadi pada Rabu kemarin. Oke, baik. Belum ada informasi terbaru apa saja barang bukti yang diamankan oleh petugas dari penggeledahan rumah Peggy alias Peron ini. Kita mungkin coba gali bersama dengan kuasa hukum dari keluarga korban almarhum Vina. Ini sudah bergabung bersama kami. Ada Mbak Putri Maya Rumanti bersama dengan kakak kandung dari Vina, Mbak Marliana. Selamat siang Mbak Marliana dan juga Mbak Putri. Selamat siang, selamat siang. Oke, saya mau ke Mbak Putri terlebih dahulu. Mbak Putri, ini kan sudah ditangkap ya oleh pihak kepolisian 1 DPO bernama Peggy alias Peron yang diduga merupakan otak dari pembunuhan almarhumah Vina ini. Apakah pihak keluarga ataupun kuasa hukum sudah mendapatkan keterangan terbaru dari pihak kepolisian mengenai sosok dari Peggy alias Peron yang sudah diamankan ini, Mbak Putri? Iya Mbak, terima kasih Mbak. Jadi sampai hari ini baik kami ataupun pihak keluarga sama sekali belum mendapatkan update terbaru secara langsung dari kepolisian perihal penangkapan ya DPO atas nama Peggy alias Peron. Apakah benar itu pelakunya atau bukan? Sampai hari ini kami belum mendapatkan update secara langsung, Mbak. Baru mendapatkan info dari media-media saja. Baik, artinya belum yakin apakah Peggy ini atau Peron yang sudah ditangkap ini apakah memang benar salah satu DPO pembunuh dan juga pemerkosa dari almarhum Vina ya, Mbak? Iya, karena kan saat ini kepolisian sedang melakukan penyelidikan ya. Mungkin sedang mengambil keterangan dan mengumpulkan bukti-bukti. Apakah memang Peggy yang dimaksud adalah Peggy yang ditangkap saat ini. Jadi kita juga belum bisa memastikan Mbak gitu. Jadi kita masih menunggu kepolisian memproses dulu sampai benar-benar pasti baru nanti kita bisa berkomentar lebih lanjut. Oke. Mbak Marliana, ini kan foto dari sosok Peggy alias Peron ini sudah beredar di mana-mana ya, walaupun juga kita sebetulnya masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian. Tapi berdasarkan foto tersebut dari sosok Peggy alias Peron ini, apakah Mbak Marliana ini pernah melihat dan juga mengenal sosok ini? Tidak pernah mengenal dan tidak pernah mengenal dan tidak pernah melihat. Baik, tapi Mbak Marliana pernah mengetahui atau mendengar nama Peggy ini sebagai salah satu temannya almarhum mungkin, atau pernah tahu bahwa memang mereka adalah satu tongkrongan pada saat di lokasi, pernah tahu Pak? Seperti yang saya sampaikan sama wartawan yang sebelumnya juga, memang kalau untuk temannya almarhumah di luar sana itu saya kurang paham, kurang tahu. Oke. Bagaimana dengan 2 DPO lainnya bernama Andi dan juga Dani ini, Mbak Marliana? Apakah pernah mendengar atau mengenal 2 DPO ini? Sama Mbak, tidak pernah tahu dan tidak pernah mengenal. Saya hanya mengenal itu teman-teman rumah. Oke.
Baik. Mbak Putri, kalau misalnya memang belum yakin, apakah ada upaya mungkin dari pihak Mbak Putri dan keluarga untuk memastikan ini jangan sampai salah tangkap lagi nih, seperti pengakuan terpidana lainnya begitu. Apa upaya yang mungkin akan ditempuh untuk membuktikan bahwa ini memang benar pelaku pembunuhannya? Jadi gini Mbak, bukan tidak yakin, tetapi kami ini belum mendapatkan update langsung perihal hasil pemeriksaan. Dan bukti-bukti yang ditunjukkan juga kan belum ada sampai ke kami. Jadi kami saat ini masih menunggu dulu hasil dari pemeriksaan kepolisian, apakah yang tertangkap ini benar adanya pelaku yang selama ini DPO selama 8 tahun. Jadi bukan tidak yakin, kami hanya menunggu dulu informasi dari kepolisian. Memang kita tahu sudah tertangkap katanya si Peggy. Namun kan saat ini kepolisian pun belum rilis fotonya kan, secara langsung kan belum. Ya kita jadi tunggu dulu gitu, jangan juga kita berasumsi nanti tidak yakin, tidak percaya, kan salah juga kita bicara begitu sementara pihak kepolisian sudah berjuang untuk menangkap ya kan, udah capek-capek melakukan pencarian, tahu-tahu kita bilang nggak yakin. Jadi bukan tidak yakin, masih dalam tahapan penyelidikan, kami menunggu informasi selanjutnya dari kepolisian, begitu Mbak. Oke, Mbak Putri, tapi sampai saat ini belum ada rilis resmi dari pihak kepolisian, tentu menimbulkan banyak spekulasi dan juga simpang siur di luar sana. Mungkinkah dari pihak kuasa hukum keluarga juga menemukan adanya kejanggalan, mengingat data ataupun identitas yang dibagikan oleh pihak kepolisian atas 3 DPO termasuk Peggy ini, alamatnya ini ada di desa Banjarwangun begitu. Tapi ternyata posisi kediaman ataupun rumah dari Peggy alias Peron ini bukan seperti yang tercantum di alamat yang disebar melalui poster DPO ini. Apakah sudah akan didalami begitu mengenai data yang tidak sesuai ini, Mbak Putri? Iya, perihal data itu tadi Mbak, kami semenjak pegang menjadi kuasa hukumnya dari keluarga Vina, sampai hari ini kami belum juga diberi kesempatan untuk bertemu dengan pihak penyidik Polda Jabar. Nah, kami coba menghubungi itu untuk menanyakan dan apakah sesuai dengan alamat yang dimaksud. Nah, makanya kalau dibilang curiga dan lain sebagainya, kami belum bisa berkomentar, Mbak. Jadi kita lihat aja dulu lah prosesnya, kita ikuti dulu. Nah, nanti kalau seandainya memang kepolisian sudah memberikan ruang untuk kami, ya pasti kami akan menyampaikan informasi terbaru. Baik, Mbak Putri, mungkin saya minta disampaikan kembali ya mungkin ya, karena sebelumnya kan Bang Hotman mengungkap ada fakta pembunuhan Vina. Mohon maaf sebelumnya, kita kembali membuka ini ya, ada fakta-fakta baru yang ditemukan dan dibeberkan. Salah satunya adalah korban ini diruda paksa 5 terpidana, termasuk Peggy dan Dani. Ada fakta lainnya mungkin yang selama ini belum dirilis oleh pihak kepolisian dan mungkin sudah dipegang oleh kuasa hukum maupun keluarga. Kalau fakta baru sih kami hanya membaca dari BAP. Justru di dalam BAP atas nama Peggy itu tidak melakukan pemerkosaan justru. Ya. Tidak melakukan pemerkosaan. Makanya ini simpang siur juga, Mbak. Ini belum nggak tahu mana yang benar. Di BAP kan juga sudah dicabut tuh. Tapi kan yang atas keterangannya Peggy itu apakah berlaku juga atau tidak? Jadi kita belum bisa memutuskan lah. Ya, Mbak, mengenai pernyataan terakhir dari tim kuasa hukum keluarga almarhum Vina begitu. Ini sebelumnya mengatakan bahwa dalam BAP ini ada 4 DPO ya tadinya. Kemudian ada 1 DPO ini yang dihapus tanpa alasan yang jelas. Ini bagaimana Mbak? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai 4 DPO yang sebelumnya tercantum, Mbak Putri? Ya, jadi saya mendapatkan informasi tersebut justru dari kuasa hukum terpidana yang menyampaikan bahwa seharusnya kalau memang ada DPO yang belum tertangkap itu harusnya ada 4 nama yang tertuang di dalam BAP. Itu atas nama Andi, Andika, Peggy, dan Dani. Nah, di dalam DPO yang
dikeluarkan oleh Polda Jabar, nama Andika itu tidak ada, ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan kami, apakah Andika itu sama dengan Andi? Nah, ini yang ditanyakan juga oleh Pak Jogi waktu itu. Jadi itu informasinya, Oke, Mbak. apa penjelasannya, Mbak? Gimana? Apa penjelasannya mengenai Bagaimana? nama Andi dan juga Andika ini? Iya, ada Baik. melakukan, di situ ada peran mereka masing-masing, begitu. Peran mereka masing-masing baik, itu oke. ada. Baik. Baik. Iya. Baik, terima kasih banyak Mbak Putri dan juga Mbak Marliana.